Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbil khassana bi Muhammadin وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر إلى نور إسلام وعلم وحكمة ويمن وإيمان وخير الأوامر والنور المبين به اهتدينا والداعي إلى أقوى سبيل أتانا داعيا بالحق يدعو إلى الإسلام بالقول السليم فبادر بالإجابة كل عبد مطيع للإله وللرسول وأنكر كل ذي بغي وكفر وأعرض كل ختان ظلوم ففاز المؤمنون بكل خير وأولاهم إلى الظل الظليم وخاف المعرضون فكان حب معاصيهم إلى الخزي الوليم اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى المجتبى أهل حضرتك العلية إمام البرايا خير البرية سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه خيار السرايا خير السرية وعلينا معهم وفيهم يا ذا العلا ويا ذا العطاء السمية أما بعد. Hadirin hadirat, wabil khusus para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah, wabil khusus guru kita bersama ada Allah Kiai Mahmud Azizun beserta keluarga besar beliau. Begitu juga para alim ulama yang tidak kami sebutkan satu persatu, tapi mewakili Presiden Osama tadi. Begitu juga Dewan Masjid Nurul Islam yang mudah-mudahan Ketua DKM dan seluruh jajaran pengurus Masjid Nurul Islam, Allah tambahkan cahayanya, Allah kuatkan imannya, berikan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disatukan kita di bawah panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Itu semua yang hadir, yang laki, yang perempuan, yang tua, yang muda, bahkan yang anak-anak, bahkan yang kita hadirkan dari keluarga kita, famili kita, kerabat kita, seluruh umat baginda besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan curahan yang terbesar dari keridhaannya, dari rahmatnya, dari maghfirahnya, dan diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Semua hajat-hajat kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini udah jam 11, saya bagiannya sampai jam 11 saja berarti 10 menit. Ini 1 jam. Masya Allah. Memang kalau menitnya enak, penceramah Polri itu paling mantap. Lupa kadang-kadang. Ini karena dibatasin 11 mata apa kan? Boleh kan? Boleh saya jadi 11 saja? Enak. Sama sebenarnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita sudah di penghujung bulan Jumadil Akhir. Makanya tadi saya dari sedikit karena tadi lagi bicara banyak dengan guru kita Kiai Mahmud Azizun. Dengar sedikit sekilas tentang Isra Mi'raj. Itu lah dari kita Isra Mi'raj. Ya, cerita Nabi keseluruhannya. Alhamdulillah, warga DKI Jakarta dan sekitarnya kalau buat Rasulullah nggak habis-habis. Betul. Saya kalau nggak ikutin badan saya kesehatannya,
bisa sehari semalam 12 acara. Tapi saya sayang badan saya, jadi saya batasin kadang-kadang. Luar biasa, apalagi habis COVID, undangan gak berhenti-berhenti. Dari luar sofa, gak pagi, gak siang, gak sore, gak malam. Luar biasa. Ini hasil tanaman ulama-ulama kita. Tapi memang kadang-kadang manusia baru ditegur, baru sadar. Kebanyakan orang-orang kalau ditegur baru sadar. Itu masih ada kebaikannya. Yang masalah kalau ditegur-tegur nggak sadar-sadar. Itu bukan manusia itu. Udah keluar dari kriteria manusia. Waliyahulillah min dzalik. Jadi kalau kita turutin manusia ada sadarnya, ya kita keturunan Nabi Adam. Yang masalah dan keturunannya kagak ada, tapi dia nyuruh. Datuknya iblis, keturunannya setan. Manusia aja dari setan. Gua mau balik, gua mau tobat terus-terusan maksiat. Ditegur apa aja nggak mempan-mempan. Ini manusia udah jadi setan dia. Dan setan di manusia lebih dahsyat dari setan ini. Dan Abdullah bin Mubarak mengatakan, inni la akhaf min syayatinil jin asyad min syayatinil ins asyad min syayatinil jin. Inna syayatinil jin idza dzakartu Allah khanas wa syayatinil ins idza dzakartu Allah istahza'a bi. Dia mengatakan, aku lebih takut dengan setan-setan yang jenisnya manusia dari setan-setan yang jenisnya jin. Kenapa? Karena kalau setannya jin, inti dikir dia kabur. Dengan Adam dia kabur. Bahkan kata Nabi sampai terkentut-kentut. Dengan Adam. Kalau itu melatih, ya tadi baca Al-Quran kan? Jadi mesti Nurul Islam baca Al-Quran sih. Kalau aku berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu setan kabur. Walaupun nggak ada bosannya, namanya bilang setan. Makhluk yang nggak pernah bosan godain manusia, namanya setan. Dia datang lagi, kabur, datang lagi, kabur, datang lagi. Dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari bawah, dari atas. Kenapa kata ulama nggak berani dari atas? Allah nggak sebutkan setan itu datang dari atas. Karena tempat nuzul rahmat, berarti dia dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kabur dia kalau dapat dikir. Beda dengan setan yang manusia. Kalau hanya dikir, melekat dia. Ada nggak yang di sini? Lah, kalau bisa baca kaki aja belang banget. Ada nggak yang di sini? Baru bisa maulid aja, ragaan banget rumah. Dilihat deh. Kan di setan manusia lebih dahsyat daripada setan jin. Bahkan guru saya mengatakan ini sekarang setan yang lebih merajalela bukan setan jin. Kalau setan jin udah pakai remote gitu. Gak mau capek-capek lagi karena udah banyak manusia yang jadi setan gitu. Bukan orang sini. Jauh. Orang Kosantis orang baik semuanya. Ini setan di manusia luar biasa. Gak bakal dia teringat dengan teguran apa aja. Susah palingnya kalau udah bermaksiat dan tenggelam di dalam kemaksiatan. Kecuali orang-orang yang bertakwa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Orang-orang yang bertakwa lah, kalau dia tersentuh dengan kelompok-kelompok setan,
Karena setan tadi berkelompok mainnya curang nih, nggak sendiri-sendirian ya. Kalau dia ngadepin yang kelas-kelas, pelan, sama seperti manusia, ada yang becian, yang gampang dah, kasih apa aja mau. Setan juga gitu. Kalau dia mulia keluar, lama nih. Bahkan ini kapten-kapten jenderal-jenderal nih. Kopral-kopral sih ya, tadi itu diremotin doang. Idza massahu Allahu minasyaitan tadzakkaru, mereka langsung ingat, sadar mereka. Orang-orang yang ada dasar takwa di dalam dirinya, ada dasar ketakwaan di dalam dirinya. Fa idza hum mubsirun, maka mereka langsung sadar di dalam pandangannya. Jadi lagi, apa ini? Kok jatuh aku dalam kemaksiatan, kok jatuh aku di dalam kekhilafan, kok tenggelam aku di dalam noda. Ingat, sadar, cepat. Tapi ada orang yang pindah dibalik. Allah sudah ulur dia. Allah yang ingin dia balik. Allah yang ingin dia rujuk. Falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Hatta idza fariqu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Tadi mublisun, ini mublisun, tengah itu. Allah katakan ketika mereka lupa dengan peringatan Allah, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka untuknya pintu-pintu segala sesuatu. Mau maksiat, mau terlalu dalam maksiat, mau hura-hura, mau ngabuk, mau apa aja dibukain Allah. Makanya jangan salah. Orang yang petantang petenteng dalam kemaksiatan dia kok gampang banget maksiat dibur. Gampang dari mana ini? Enteng banget duit rezeki, gampang aja. Hati-hati. Itu maknanya istidraj. Orang itu lagi diulur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah sudah marah dengan dia. Allah kalau sudah marah dengan hambanya, diulur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dipeduliin lagi di mana dia mati, di mana dia akan binasa, namun tidak. Hatta idza farihu bima utu, sampai mereka bersenang-senang dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhadnahum baghtah, kami ambil secara tiba-tiba. Fa'idah hukum bisu, maka mereka dalam keadaan bingung, galau, stres. Itu penyakit-penyakit orang-orang yang sudah dilepas kontrolnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir selalu dikendalikan oleh guru-guru kita, oleh orang-orang tua kita. Para salafun saleh ini pandangannya luar biasa. Ulama-ulama kita ini luar biasa. Tahu keadaan kita di akhir zaman makin kacau. Dan itu sesuai dengan isyarat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ta'ti zaman ala ummati fitan, ma ba'daha asyad wa ma ba'daha asyad. Wa fi riwayatin la yanju minha illa man fataha Allahu qalbahu bil ilm. Akan datang masa umatku, zaman umatku, fitnah yang berikutnya lebih dahsyat, yang berikutnya lebih dahsyat. Tidak selamat darinya kecuali orang-orang yang Allah bukakan hatinya dengan ilmu. Kan ulama-ulama kita deketin, jangan dijauhin. Ini zaman sudah luar biasa. Dahsyatnya fitnah-fitnah bukan hanya merusak badan manusia, tapi yang lebih dahsyat lagi fitnah mudillah. Fitnah yang menyesatkan orang keluar dari agamanya. Banyak kan? Kalau kita di sini aman-aman aja, alhamdulillah. Coba tempat-tempat bencana kita datangin, pasti hal-hal yang luar biasa nggak dipandang oleh kita, bahkan yang diperkirakan kita itu terjadi, ternyata banyak bisa terjadi. Kemutadan yang luar biasa yang dipikirkan sama kita, hanya dengan makanan, hanya dengan hal-hal yang ringan dia jual agama itu. Jadi ini yang diawali yasir min dunia,
yusbih mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Yang paham betul. Dia jual agamanya dengan sedikit dari urusan dunianya. Ini yang kita khawatirkan. Kalau kita jauh-jauh dari ulama di akhir-akhir zaman seperti ini, bahayanya luar biasa. Kita nggak bisa menyikapi fitnah-fitnah kecuali kita duduk dengan orang-orang berilmu. Dan alhamdulillah kampung kita, kampung antum semua ini ada al-Qittan yang membentengi orang-orang dengan keilmuan yang luar biasa, silsilahnya luar biasa, sanadnya luar biasa, guru-gurunya luar biasa bersambung. Ini yang dipentingkan di dalam menuntut ilmu. Dia pun gurunya siapa? Belajar jangan sembarangan. Rasulullah Ibn Sirin mengatakan, "Ala inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Ketahuilah, ilmu kalian itu adalah agama kalian. Maka pandanglah kepada siapa kalian ngambil itu agama. Ilmu itu budak, ilmunya dari orang yang jelas, belajar agama dari orang Amerika, orang Inggris, jadinya begitu liberal, sekuler. Tapi orang-orangnya kita tahu ahlul istiqamah, ahlul dzulm. Kata Habib Abdullah Haddad, guru itu terbagi dua, syekhut tahqiq wa syekhut tabarruk. Guru yang kita pasrahkan diri kita sebetulnya di tangan dia. Yaqulul murid baina yadayil ghasil, seolah-olah si murid itu di bawah tangan orang yang memandikan, mayit yang sedang dimandikan oleh tangan orang yang memandikannya. Ada nggak kira-kira mandi pakai bawah tak mandi ini? Ampun. Ini guru diibaratkan yang memandikan, murid diibaratkan yang dimandikan si mayit. Kalau kita sudah memposisikan guru kita seperti itu, kita pasrah seutuhnya dengan dia, tidak ada harapnya gurunya. Habib Abdullah bin Haddad mengatakan, yang tadi murid an yakuna lahu i'tinaun tamun fi talabin syaikhin salihin mursyidin nasihin arifin bisyariah salikin bittariqah dhalikin bilhaqiqah wasi'al ilm كامل العلم واسع الصدر مميز بين طبقات الناس في أحوالهم وفطرهم يربي مريد من المريدين بنظراته في غيبته وحضوره قبل كلامه. Paham tak? Paham tak? Apa lagi? Jadi dulu yang kita serahkan diri kita kepadanya, kata Habib Abdullah Haddad, selayaknya bagi seorang yang ingin menuju kepada Allah. Orang-orang dulu keinginan kerasnya, semangatnya mendekatkan dirinya kepada Allah itu digelar murid. Orang yang punya semangat kuat, azimah shadiqah, tekad yang benar-benar Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan dirinya. Itu dulu namakan murid, bukan murid-murid sekarang. Hanya nama doang murid, tapi nggak ada keinginannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau ulama-ulama kita dulu kesian orang-orang zaman kita, dicuci, di-brainwash otaknya orang-orang di luar Islam. Dulu orang-orang belajar itu untuk menuntut dirinya dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, menjadi kekasih Allah, menjadi wali-wali Allah. Sekarang
dijatuhin harganya, dimurahin Allah Subhanahu wa taala karena ikut orang-orang di luar Islam. Dia belajar hanya untuk dapetin gelar, sebongkar kertas, ijazahnya aja, gelar-gelar yang dinamakan oleh orang-orang manusia juga. Gak tahu manusianya dari orang-orang kita atau orang-orang di luar Islam. Setelah didapat ijazah, pikirannya dicuci lagi. Gak cukup, ente harus kerja. Kerja juga gak cukup, pikiran gaji. Umurnya habis untuk mikirin 3 doang: gelar, kerjaan, gaji. Gak ada lagi keinginan-keinginan hebat yang dididik oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Lihat bagaimana sahabatnya, cinta mereka kepada Rasulullah, cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang sahabat baca suratul Kahfi dipanah, dia lagi baca suratul Kahfi, disuruh jaga oleh Rasulullah, jaga malam untuk memantau di peperangan Uhud, takut ada yang menyelinap dari kalangan musuh masuk ke kem-kem orang-orang Islam, para sahabat Nabi SAW, sehingga ada jaga malam. Ini sahabat Rasulullah SAW jaga kegigirannya, dipanah oleh musuh. 1 kali panahan, 2 kali panahan, sampai berceceran darahnya. Bangun temannya ini, sehingga melihat temannya berdarah-darah, kaget dia. Tapi ini orang yang dipanah karena nyaman, nikmat, luar biasa, seolah-olah nggak ada rasa sakit. Dia selesaikan sholatnya, ditanya, wahai sahabatku, kenapa engkau tak bangunin aku di awal panah yang terancam di dalam tubuhmu? Yakni didikan Rasulullah. Jawaban yang meluap-luap dari cinta kepada Allah. Inni astahi min rabbi an aqta'a suratan aqra'uha wa huwa suratul Kahfi. Aku malu sama Tuhanku, aku lagi baca surat Kahfi untuk memutuskannya. Dibaca suratul Kahfi, baru panah masa diputusin itu baca. Luar biasa. Kalau kita dengar para sahabat, para tabi'in, para ulama, ada yang dioperasi, dia lagi baca suratul Fatihah, dia lagi sholat. Habib Ja'far bin Saihan As-Sekaf Pasuruan punya benjolan yang harus dioperasi. Jangan kau lakukan operasi kecuali aku dalam keadaan sholat. Dia sholat, hilang semuanya rasa sakit ketika dia masuk Hadratullah. Lupa dia dengan segala apa yang dilakukan dalam operasinya, gak kerasa sama sekali, sampai hilang itu tumor yang ada di tubuhnya, dibuang, dia gak berasa sama sekali. Ditanya ke dokternya, itu gak berasa tadi ya, karena aku operasi gak ada sama sekali rasanya. Kenapa? Yang tajis mahabbatullah di alam bil marad, bercampur lezatnya cintanya kepada Allah dengan rasa sakit yang dideritanya. Gak ada sama sekali mempengaruhi cintanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita lagi ditanya dengan guru kita, Kiai Mahfud Asirul, datuk saya, kakek saya namanya Habib Abdullah bin Salim. Habib Abdullah bin Salim ini jika ditambahin dalam doa yang diwariskan dari Habib Ahmad bin Hasan wa Futuh Nuhu Khusus pada Majlis Kubur, itu diwariskan, diberikan ijazahnya guru beliau di Muhajirin. Tapi di situ ada kutipan Abdullah Jamalikum. Saya bilang itu Abdullah Jamalikum gelar, karena beliau suka wasilah Al-Imam Ahadi As-Sudi yang depannya Yidhali Jamalikum Nazari Haram.
wa ghairu kalamikum min kalam. Selain keindahanmu, pandanganku haram, dan selain suaramu, pendengaranku haram mendengarnya. Sehingga digelar dengan Abdullah Jamaluku, ciptanya. Dan Imam Haji As-Sudi ini mengatakan, siapa yang menghafal qasidah ini, aku jamin dia masuk ke dalam surga. Makanya ulama-ulama banyak yang menghafal daripada qasidah Imam Haji As-Sudi ini. Tadi kita masukkan, ya, kalau sekarang memang alhamdulillah ini bukan kita mengklaim guru dari YouTube, nggak beres, tapi untuk mencari referensi cepat. Saya buka YouTube, transfer kirim kepada guru kita, Imam Asli. Komplit itu qasidah ini. Ada 19 bait, kalau tidak salah 19 bait. Orang-orang yang cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa. Mereka menikmati segalanya, sehingga tidak ada lagi kenikmatan kecuali dalam menajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru-guru yang pertama kali syaratnya kita serahin diri kita kepadanya, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, Syekhun Saleh, guru yang saleh. Orang-orang yang terkenal kebaikannya, amaliyahnya, ibadahnya, istiqomahnya, keimanannya, takwaannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mursyidun nasih, orang-orang yang senang gemar memberikan nasihat, petua, petunjuk, wejangan-wejangan. Arifun syariah, dia sudah memahami syariat Allah dengan baik dan benar. Salikin bil tariqah, dia sudah meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bil habibah, sudah merasakan nikmat tenggelam menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamilul aql, akalnya sempurna cemerlang. Wasi' as-sadr, luas dadanya, bak lautan mereka. Siapa yang datang dengan dia, dicuci, dibersihin bak lautan. Apa dia masuk, yang keluar ikan, yang keluar paling kecilnya kan terima. Tapi ada mutiara-mutiara yang di dalam, kalau orang tenggelam sampai dalam, dia akan dapetin mutiara-mutiara. Begitu orang-orang yang tenggelam dengan kekasih-kekasih Allah, ketika dia dekat dan dia selami para kekasih-kekasih Allah, tidak akan dapetin mutiara-mutiara yang keluar dari indahnya. Yang Nabi berhikmah, keluar sumber-sumber hikmah, mutiara-mutiara hikmah. Makanya orang-orang mulia dari kecil anaknya dibawa ke majelis-majelis orang-orang hebat, guru-guru orang-orang besar, wali-wali dimana tempat didatangi, diziarahi yang sudah meninggal. Itu bukan sembarangan, itu bukan adat biasa, itu yang hilang pendidikannya. Kita lebih percaya untuk dapetin gelar yang tak tahu junjungannya. Siapa itu yang bikin gelar ijazah? Ada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada di zamannya sahabat, ada di zamannya tabi'in. Baru-baru aja setelah kehancuran daulah Islamiyah di Istanbul runtuh tumbang di bawah pemerintahan Mustafa Tadkur, berubah tatanan semuanya. Pemimpinan Islam di negara-negara diambil alih, diserahkan kepada PBB. Cara perekonomiannya juga bukan cara perekonomian Islam, finansialnya bukan cara Islami, pendidikannya bukan cara Islami, berubah semuanya. Dan itu sudah diisyaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa akan putus ikatan-ikatan Islam. Lalu wabanna Quran Islam ummatan akan terputus
tali-tali simpul keislaman sepotong demi sepotong. Sulit kita dapetin lagi orang-orang yang seperti kualitas, ya kalau kita bilang yang 100 tahun aja susah. Bukan berarti tidak ada wali di zaman kita, tetap nggak mungkin kosong. Zaman demi zaman pasti Allah berikan, tapi nggak sehebat orang-orang dulu tampilnya dengan keramat-keramat yang luar biasa. Bukan berarti tidak ada keramat di zaman itu, banyak keramat, bahkan lebih dahsyat dari keramat-keramat orang dulu. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sakaf dan Habib Ja'far bin Ali Al-Mughar, ketika orang nantang istilahnya, kalau kita bilang nantang, bagaimana sekarang? Mana wali-wali sekarang, wali-wali keramat? Gak ada. Ini susah, umat Islam dihantam di Palestina, di mana-mana umat Islam dijajah, di mana-mana umat Islam ditindas. Mana keramat-keramat yang telah dikeluarkan lagi seperti orang-orang dulu? Dan mana? Dia bilang, diam kau tahu nih keramat orang-orang sekarang, wali-wali sekarang lebih dahsyat dari orang-orang dulu. Kenapa? Mereka lagi menopang musibah-musibah, malapetaka yang akan diturunkan oleh Allah karena kemaksiatan yang ada di zaman kalian. Apa itu hebat? Luar biasa. Kadang kita berhubungan Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap pagi, setiap petang, bumi menjerit Allah minta untuk makan orang-orang yang ada di atasnya. Langit menjerit Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi orang-orang yang ada di bawahnya. Air laut marah, gunung marah. Tapi karena mereka laulahu bainal anam ladubbikat jibalun wa ardun min irtikabil qati'ati. Kata Habib Abdullah bin Haddad, kalau bukan karena mereka kekasih Allah, akan dikepung gunung dengan gunung. Bumi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perbuatan maksiat kalian. Alhamdulillah, wali ada, keramat luar biasa. Tapi yang kita takutkan ini, kita mulai menjauh dari mereka. Yang harusnya kita cari lebih ketat lagi. Sebagaimana arahnya Habib Abdul Haddad, wajahul murid yahwetina unta. Hendaknya seorang murid punya perhatian sempurna itu dari syai'in, untuk mencari seorang guru yang makruh Allah, yang menyatukan hatinya kepada Allah. Ini kita dan dibawa generasi kita dicuci, brainwash, tidak ada pikiran lagi mendekati ulama-ulama itu jarang, apalagi wali-wali. Bahkan mungkin aneh mereka dengan sejarah-sejarah para wali-wali dengan keramat-keramat mereka, karena mereka tahunya sekarang teknologi, kemajuan, kemodernan yang sudah menutupi walian keramat-keramat ini. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan setiap masa dengan karakter orang-orangnya. Sekarang orang-orang nggak butuh lagi keramat-keramat wali yang terbang-terbangan, jalan di atas air, bisa melipat bumi dengan kecepatan waktu yang luar biasa. Mereka jalan dari sini ke Hadramut, dari sini ke Mekah dalam waktu yang sesaat. Keramat-keramat orang-orang dulu. Karena nggak perlu, kenapa? Karena Allah sudah ganti keyakinan mereka kepada otak mereka, teknologi mereka, Allah ganti. Dengan apa? Kekuatan teknologi. Sekarang ada pesawat, ada perahu, ada kereta, ada mobil. Akhirnya lupa mereka dengan keramat-keramatnya para awliya Allah. Oh, udah setengah 12, pantesan mati. Ya. Jadi harus kita ini mawas diri dengan keadaan kita sekarang. Generasi kita generasi yang paling mengkhawatirkan, karena proses perjalanan kita masih di masa-masa fitnah yang luar biasa di umat Islam.
dan akan semakin berat kalau kita nggak jaga tadi seperti arahan Rasulullah dengan ilmu, dengan guru-guru yang masih ada, dan harusnya kita lebih cepat tertegurnya, sadarnya. Kalau udah dihantam dengan corona, dengan penyakit-penyakit, dengan bala-bala yang dituruni Allah, cepat-cepat pegang orang-orang yang ada di tempat-tempat kita, ulama-ulama kita yang masih hidup lebih utama daripada yang meninggal. Dikatakan tidak ingin ziarah yang meninggal yang masih hidup dibimbing. Padahal kata para ulama, in auliya diwan, para wali-wali itu punya rapat seperti rapat di forum-forum yang ada di dunia ini. Mereka juga punya rapat. Datang semua arwah al-ahya wal amwat, datang arwah-arwah suci dari kalangan yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Tapi yang punya peranan adalah yang masih hidup. Sedangkan mereka yang meninggal memberikan masukan-masukan, saran-sarannya. Tapi ketok palunya adalah wali-wali yang masih hidup. Ayo, jangan mau udah hilang, udah nggak ada, udah meninggal, kita cari-cari, ini puji-puji. Ini namanya ada hadir kubur dan orang Hadramut. Orang-orang zaman sekarang temennya apa? Puji-puji orang yang di kuburan ini. Oh udah mati dipuji-puji, masih hidup kadang-kadang. Gak ada yang duduk ke dia. Mestinya kita rampetin, rukat dengan lutut dengan mereka. Belajar, khidmah, bermuamalah dengan sebaik-baiknya dengan mereka sampai dapat sirri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang itu yang diwariskan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Sahabat membawa sirri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Rasulullah mengatakan, "Ashabi dan nujum, dimana ihtadaitum ihtadaitum." Sahabat-sahabatku itu seperti bintang-bintang, di mana kalian ngambil keteladanan kepada siapapun dari mereka, kalian akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga pewaris-pewarisnya, para ulama-ulama, para aulia-aulia. Kita ngambil dari siapa aja, dari para wali-wali kita, dapatkan bagian dari sirnya mereka dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan momen maulid yang kita adakan sekarang ngajak kita kembali. Ayo, jangan kita sibukin dengan peranan-peranan orang-orang di luar Islam. Udah capek kita lihatinnya. Apa sih modelnya mereka? Bikin pesawat nuklir, bikin segala kemajuan. Hakikatnya mabodah, hakikatnya bala, musibah, kehancuran di mana-mana. Kita lihat sekarang di depan mata kita, Ukraina dengan Rusia, terus sekarang balas mereka. Dulunya injak Islam, dulunya merangi Islam, Allah sekarang gantian. Itu iradatullah, kehendak Allah, aturan mainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuktikan. Ente jangan tergiur dengan perilaku mereka, ente jangan terbawa dengan mereka. La yaqulun mereka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jangan kalian tertipu dengan tingkah laku mereka orang-orang kafir. Mata'un qalil, kesenangan yang mereka dapat sedang sedikit. Apapun teknologi mereka, apapun kemajuan mereka, apapun yang mereka dapat dari dunia sedikit hakikatnya. Kalian umat Nabi yang diangkat oleh Allah menjadi kekasih-kekasih Allah, berkatnya Rasulullah SAW. Kalian bisa kenal sang pencipta langit dan bumi dan seluruh alam semestanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dekat dengan Allah. Itu yang mereka tuju. Orang-orang tua-tua kita, pembesar-pembesar, tokoh-tokoh kita, mereka nyari guru yang menyampaikan mereka dengan Allah, mencetak mereka menjadi kekasih-kekasih Allah. Ini yang hilang dengan kita. Kita malah hilangnya tadi di brainwash, cari gelar, kadang-kadang ya maaf gelarnya ke bawah bajunya, hilang ilmu. Gak bisa kita terusin. Kenapa? Gak ada warisan guru di dalam batinnya, gak ada yang lengket di dalam pikirannya, di dalam penampilan. Beda dengan orang-orang yang keluaran para ulama-ulama, harta tulisannya hilang, tapi ilmunya lekat di dada mereka.
Kenapa? Pancaran ilmu yang ada di dalam mereka yang terlihat di dalam sepak terjang mereka, sehingga tak perlu tulisan. Mereka keluar begitu aja ngalir ilmu sebab rekaman. Ini yang cara kita dapat. Mudah-mudahan tahun depan saya undang lagi, kita akan bahas tentang Rasulullah SAW, bagaimana kita harus mencapai keadaan di akhir zaman. Ada ilmu khusus, dan ilmu ini beda dengan ilmu-ilmu pendahulu kita, dan sudah saatnya dibuka karena kita sudah masuk lingkup orang-orang akhir zaman. Guru kami Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur, beliau membuat kitab Fiqh Tahawulat, pemahaman tentang perubahan peradaban yang terjadi di umat akhir zaman. Itu ilmunya yang luar biasa, beliau torehkan, bisa kita kaji, bisa kita pelajari. Ya, kalau yang mau, mudah-mudahan kita akan ringkas nanti kalau undang lagi. Kalau nggak undang lagi ya nasib namanya. Dah, jam 11:30 hidupin sekarang pengajian, taklim, pesantren, guru-guru datangin. Lah, udah nanti dah. Kalau kita diamin anak kita bergaul dengan HP, bergaul dengan game, bergaul dengan orang-orang yang tak jelas, ya udah salahin diri sendiri. Jangan salahin siapa-siapa. Kalau yang rumah kita nafsah, jangan nyalahin siapa-siapa, salahin diri sendiri. Udah diajar, udah dianjurin, udah dinasehati bahwa anak-anak kita ajarin alif ba ta ta jim ha kha hijaiyah, biar mereka benar ibadahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan dapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang sekarang bacaan yang tidak beres, sholat gimana beres? Diledekin guru-guru ustaz-ustaz kampung yang ngajarin alif ba ta, wah sok-sokan baca-baca yang lain. Akhirnya apa? Bacaan Fatihah tak benar, bacaan syahadat tak benar, ngerti dalam sholat tak beres. Apa yang terjadi? Ya, terjadi seperti sekarang. Ayo kembalikan anak-anak kita, remaja-remaja kita yang udah kandung-kandungnya kita ini, ya udah awas diri aja dah. Cepat-cepat deketin ulama-ulama kita, biar nempel keberkahan dari mereka. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita semuanya. Dan masih ikut dari ulama-ulama kita panjangin umurnya. Kita seluruh angkat derajatnya ya Allah. Manfaat ilmunya, diberkahi keluarganya, keturunannya, dipanjangin umurnya Allah Subhanahu wa taala. Berikan keberkahan murid-muridnya, supaya keluarkan ilmunya di mana-mana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita semuanya. Angkat derajat kita semuanya. Satukan kita dengan para ulama, para aulia Allah di dunia dan akhirat. Berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan akhirat. Diberikan kemanfaat dalam diri kita yang besar dari rahasia-rahasia yang diwariskan oleh Rasulullah kepada para ulama kita, dan kita diberikan oleh Allah kenikmatan bisa menatap wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia, di alam barzakh, di alam hari kiamat, di akhirat masuk dalam surga Allah bersama dengan Rasulullah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب ما يقربنا إلى حبك، واجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد. اللهم اهدنا بغرامة السعادة واجعلنا من الذين له الحسنى وزيادة بجاه سيدنا